Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Namun sisi lain dari bahaya adalah kesempatan tanpa akhir. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh petir dari naga guntur dan sejumlah besar guntur berkumpul di tubuhnya. Saat gemuruh berlanjut, jejak guntur muncul di jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya berada dalam kondisi yang luar biasa dan itu merupakan perubahan yang mengguncang dunia. Perubahan ini mungkin tidak akan meningkatkan kultivasinya, tetapi akan membuka jalan yang tak terbatas baginya di masa depan. Pada akhirnya, jiwa asal Wang Lin mengandung guntur, bahkan Tian Yunzi belum pernah melihat seorang kultivator yang berhasil mencapai hal ini. Namun naga guntur di dalam jiwa Wang Lin terus berjuang keras dan mempengaruhi jiwanya. Naga itu masih belum mau menyerah dan terus melancarkan serangan balik. Tubuh dan rambut Wang Lin mulai melayang ke udara seolah-olah dituntun oleh suatu energi misterius. Semburan petir keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menyebar ke dinding tebing. Dikarenakan naga guntur kuno tidak mau menyerah, itu membuat proses melahap menjadi penuh bahaya. Semakin ia berjuang, semakin kuat petir yang dilepaskannya. Petir yang dahsyat menyebabkan jiwa asal Wang Lin mencapai kondisi hampir runtuh. Jiwa asal Wang Lin tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Itu tampak memancarkan kilatan petir seolah-olah dia adalah naga guntur kuno. Dia punya firasat bahwa jika jiwa asalnya tetap berada di dalam tubuhnya, maka tubuhnya akan langsung terpengaruh yang akan menyebabkan kematian. Saat berikutnya, jiwa asalnya langsung terbang keluar dari tubuhnya. Dia menampilkan ekspresi tegas dan tanpa ragu meraih naga guntur, kemudian menarik sebagian kecilnya. Naga guntur kuno tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan jiwa asal Wang Lin memancarkan sejumlah besar petir, sehingga menimbulkan banyak suara berderak saat mendarat di dinding. Sambil memegang bagian tubuh dari naga guntur, mata Wang Lin menjadi dingin, tangan kirinya bergerak menciptakan sejumlah besar pembatasan yang mendarat di bagian tubuh naga guntur. Setelah melakukan hal ini, Wang Lin bergegas ke jiwa asalnya dan meraih bagian lainnya. Dia juga terus menempatkan pembatasan di atas tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan eksternal, siklus perjanjian dan pelahapan ini terus berlanjut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin benar-benar tenggelam dalam penyatuan dengan naga guntur dan tidak menyadari dunia luar. Tubuhnya perlahan-lahan kehilangan kilaunya dan perlahan-lahan terbaring, namun tubuhnya tidak mati, melainkan telah memasuki kondisi mati suri untuk memastikan vitalitasnya tidak hilang. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Pada hari ini, naga guntur di dalam tubuh Wang Lin masih berjuang keras, akan tetapi ada banyak pembatasan yang berlaku di tubuhnya. Jiwa asal Wang Lin telah menyusut secara bertahap selama bertahun-tahun. Sekarang tingginya hanya 3 kaki dan hanya sebesar Nesensol. Meskipun jiwa asalnya telah menyusut, dia tidak lagi sebening kristal, tetapi memancarkan kilatan petir yang tak berujung, seolah-olah ada jutaan ular perak yang bergerak di dalam jiwa asalnya. Wang Lin membuka matanya dan suara gemuruh menggema di sekelilingnya. Kemudian 2 sinar petir melesat keluar dari matanya seperti 2 naga dan menghilang ke dalam kegelapan. Jiwa asalnya bergerak dan tiba di samping tubuhnya. Ketika Wang Lin melirik tubuhnya sendiri, kilatan petir melintas di matanya. Terlihat tatapan matanya memancarkan tekanan dingin dan ketidakpedulian. Semua otot di tubuhnya sudah layu, jadi dia seperti sekantong tulang sekarang. Jika bukan karena sedikit vitalitas yang keluar dari antara kedua alisnya, tubuh ini pasti sudah menjadi mayat. Jiwa asalnya melayang di atas tubuhnya dan perlahan-lahan memasukinya. Saat memasuki tubuhnya, dia merasakan ada penghalang yang menghalanginya. Untungnya, penghalang ini menghilang beberapa saat kemudian, jadi dia berhasil memasuki tubuhnya.
Dalam sekejap, petir menyambar tubuhnya dan bergerak ke seluruh tubuhnya. Otot-ototnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, dia kembali normal. Hanya saja dia tampak sedikit lebih kurus dibandingkan dengan sebelumnya. Wang Lin segera menghembuskan napas penuh udara busuk. Udara ini berwarna abu-abu dan juga mengandung petir. Matanya terlihat seterang kilatan petir di langit. Sesaat kemudian, dia mulai merenung dalam-dalam. Perjalanan ini sangat berbahaya, tetapi hasil panenku di luar imajinasi. Meskipun aku tidak tahu apakah ini baik atau buruk, namun jiwa asalku benar-benar telah berubah. Sekarang jiwa asalku lebih seperti sambaran petir pembalasan dewa. Wang Lin berpikir lebih keras lagi, kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar celah. Jiwa asal yang berubah menjadi guntur, sungguh menarik. Sekarang jika seseorang ingin menghancurkan jiwa asalku, itu seperti mencoba menghancurkan petir pembalasan dewa. Meskipun kultivasiku masih pada tahap awal Ascendant, namun setelah kesempatan ini, hal itu memberiku kekuatan guntur. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Petir memenuhi tangannya dan dengan cepat membentuk bola petir. Suara ledakan datang dari dalam bola petir. Jelas itu tidak terlalu stabil. Sesaat kemudian bola petir itu runtuh. Kemudian mata Wang Lin menyala dan dia menelannya. Ada sedikit warna merah di wajahnya, tetapi secara bertahap kembali normal. Namun, apa sebenarnya jiwa asalku saat ini? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak pernah berpikir bahwa melahap setengah dari naga guntur kuno itu akan menyebabkan jiwa asalnya berubah dengan cara yang aneh. Faktanya, dia tidak dapat menyerap naga guntur sepenuhnya. Dia hanya berhasil menyerap seperlimanya dan sisanya disegel di dalam jiwa asalnya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mencoba semua mantranya. Dia masih bisa menggunakan semua mantranya termasuk sungai dunia bawah. Baru setelah ini, Wang Lin menghela nafas lega. Namun dia langsung merasakan adanya perbedaan. Meskipun mantra-mantra itu tidak berbeda dari sebelumnya di permukaan, namun jika diperhatikan dengan seksama, ada kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya. Wang Lin mengharutkan kening. Meningkatkan kekuatan mantranya adalah hal yang baik. Selain itu, peningkatan kekuatan ini tidak hanya sedikit. Dengan mantranya saat ini, dia bisa berdiri di antara para penguasa Ascendant tingkat menengah bersama dengan harta karun magisnya. Dia bahkan bisa bertarung dengan para penguasa Ascendant tingkat akhir. Namun Wang Lin masih merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah ada sesuatu yang terlupakan. Dia berpikir cukup lama dan merasa itu masih ada. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar celah itu. Di luar benar-benar gelap dan suara hisapannya seperti ratapan hantu. Semakin dekat dia ke pintu keluar, semakin kuat suara itu. Melihat keluar celah itu, seolah-olah sambaran petir menyambar pikirannya, dan Wang Lin tiba-tiba tahu mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada penghalang itu ketika jiwa asalku mencoba kembali ke tubuhku? Ekspresi Wang Lin langsung berubah menjadi buruk. Iblis yang tersebar itu masih tersegel di dalam jiwa asalku. Jadi mustahil itu menjadi milik seseorang. Itu juga tidak tampak seperti jiwa asalku yang telah dirampok. Sepertinya masalahnya ada pada jiwa asalku. Wang Lin berencana agar jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya lagi, tetapi ekspresinya langsung berubah. Jiwa asalku tidak bisa meninggalkan tubuhku. Wang Lin segera mundur beberapa langkah dan duduk dalam posisi lotus. Dia mencoba beberapa kali sebelum membuka matanya. Dia tidak gugup dan dia berpikir dengan tenang. Masih ada yang menghalangi jiwa asalku untuk pergi. Mungkin ini harga setelah jiwa asal bermutasi.
Wang Lin langsung menarik napasnya dalam-dalam dan berpikir lagi. Lupakan saja, jangan pikirkan itu sekarang. Mari kita lihat token ini. Mantra macam apa yang bisa terkondensasi dari kabut? Wang Lin segera menampar tas penyimpanannya dan sebuah token ungu muncul di tangannya. Token ini sepenuhnya berwarna ungu dan ada jejak cahaya keemasan di dalamnya. Token ini tampak seperti sepotong emas ungu. Saat menyentuhnya, orang bisa merasakan bahwa token ini bukanlah kayu atau tekstur emas. Alam semesta terlalu besar bagi seseorang untuk mengenali setiap materinya. Wang Lin tidak terlalu fokus pada bahan pembuat token itu dan dengan hati-hati mengamati apa yang seharusnya. Ada beberapa rune yang rusak pada permukaan token tersebut. Setelah ragu sejenak, Wang Lin memindainya dengan kekuatan jiwanya dan mengungkapkan ekspresi aneh. Penyimpanan. Ada ruang unik di dalam token tersebut meskipun ruang di dalamnya dipenuhi dengan kabut ungu. Itu memang perangkat penyimpanan. Hanya ada satu benda di dalamnya, yaitu pedang. Itu bukan pedang surgawi, melainkan salah satu pedang dari 12 pedang Ling Tianhou. Hanya ada satu benda di dalamnya, yaitu pedang. Itu bukanlah pedang surgawi, melainkan satu pedang dari 12 pedang. Setelah memindainya, Wang Lin menyimpulkan bahwa pedang ini berasal dari murid pedang Daluo terakhir yang terperangkap di dalam kabut. Entah kenapa, ketika murid itu dikorbankan untuk token, pedang itu diserap oleh token. Dengan pikirannya, pedang itu terbang dan menusuk ke tanah di samping Wang Lin. Setelah memeriksa dengan seksama ruang di dalam token tersebut, Wang Lin menarik kembali kekuatan jiwanya. Dia melihat token tersebut dan mulai merenung. Selain dari bahan token ini, tidak ada yang mengejutkan tentangnya. Jika aku tidak melihatnya terbentuk dari kabut secara langsung, akan sulit untuk membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang ingin dicuri orang-orang seperti Tian Yunzi, Ling Tianhou, dan leluhur darah. Token ini adalah kunci untuk membuka gua. Hanya dengan 4 gua palsu yang terbuka, pintu terakhir dapat dibuka. Menurut Yao Sisu, Tian Yunzi dan kelompoknya tidak tahu bahwa ada gua palsu keempat. Tetapi leluhur darah mengetahuinya. Chen Long dan Tan Lah tahu bahwa aku memperoleh token ini. Namun Chen Long tidak melihat semuanya. Jika aku jadi dia, pada akhirnya aku akan berpikir bahwa Tan Lah yang akan berhasil mengambil token ini. Setelah menarik napasnya dalam-dalam, Wang Lin menarik kekuatan jiwanya. Dia menatap keluar celah dan menunjukkan ekspresi getir. Bahkan jika aku mendapatkan token ini, apa gunanya jika aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Aku hanya tidak tahu apakah aku bisa memasuki gua dari sini. Mata Wang Lin bergetar saat dia menyentuh tas penyimpanannya dan sebuah kristal muncul di tangannya. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan tersenyum pahit. Aku tidak bisa mengaktifkannya. Dia merenung sejenak dan melihat ke sekeliling. Retakan ini tidak besar, hanya selebar beberapa puluh kaki. Dia dapat melihat semuanya dengan jelas hanya dengan satu pandangan. Tak lama kemudian, dia berdiri dan tiba di pintu masuk retakan. Kekuatan hisap di luar tidak pernah berhenti. Setelah bergerak sedikit lebih maju, dia dapat merasakannya dengan jelas dan bahkan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda tersedot ke dalamnya. Wang Lin segera mundur dan matanya berkedip. Aku penasaran bagaimana keadaan nyamuk itu sekarang. Dan juga apa hasil pertarungan antara senior Zhou Yi dan Tan Lah. Namun bahkan jika Zhou Yi menang, dia tetap tidak akan tahu di mana aku berada. Lagi pula, bahkan kekuatan jiwa pedangnya tidak bisa mencapai tempat ini. Wang Lin segera menatap ke arah dinding dan tubuhnya bergerak saat dia mencoba menggunakan mantra pelarian bumi. Namun begitu tubuhnya menyentuh dinding, dia langsung terhenti. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mendarat di tanah dan menampar tas penyimpanannya.
Dia mengeluarkan bendera jiwanya, lalu mengeluarkan fragmen jiwa, kemudian melemparkannya ke dinding dan mengamati dengan seksama. Jiwa itu melayang ke dinding seperti gumpalan asap, tetapi Wang Lin segera merasakan jeritan yang menyedihkan dari jiwa itu. Seolah-olah fragmen jiwa yang masuk ke dalam lubang terkoyak-koyak dan segera tersedot ke dasar oleh daya hisap yang kuat. Sangat berbahaya. Kepahitan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia menghela nafas dan duduk di tanah dalam posisi lotus dengan ekspresi muram. Tak lama kemudian, dia menyentuh tas penyimpanannya, kemudian 3 pedang lengan yang terputus, dan kepala langsung terbang keluar. Saat ini, Wang Lin memiliki 7 pedang dari 12 pedang. Formasi 3 pedang juga terbang keluar dari tas Wang Lin dan jatuh di sampingnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 7 pedang segera terbang di sekelilingnya. Dia membuka mulutnya untuk memuntahkan sejumlah energi asal, kemudian melilit 7 pedang. Ada untayan guntur tambahan di dalam energi asalnya. Setelah menyentuh pedang, petir bergerak ke seluruh pedangnya. Ke-7 pedang itu juga terhubung oleh petir yang membentuk formasi pedang misterius. 7 pedang dapat membentuk formasi pedang 7 bintang. Selain itu, dengan gunturku yang menghubungkannya, kekuatan formasi pedang akan meningkat 30%. Wang Lin mengalihkan pandangannya. Dengan energi asalnya yang memurnikan pedang, dia tidak perlu lagi memperhatikannya. Dia kemudian berbalik dan melihat lengan dan kepala yang terputus. Wang Lin sangat berpengalaman dalam memurnikan jiwa dan mengekstraksi energi pedang. 2 suapan energi asal memungkinkan Wang Lin mengekstraksi energi pedang Ling Tianhou dan melahapnya. Biasanya setelah melahap energi pedang Ling Tianhou, jiwa asalnya akan merasakan gelombang rasa sakit dan hanya akan berhenti setelah dia pulih sebentar. Namun saat ini, setelah melahap 2 energi pedang berturut-turut, jiwa asalnya tidak hanya tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, tetapi malah merasa sangat nyaman. Setelah memeriksa jiwa asalnya dan tidak menemukan sesuatu yang salah, Wang Lin tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Apakah ini masih bisa dianggap sebagai jiwa asal? Dia sekali lagi menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan bola pembatas. Bola kecil itu membesar setelah keluar dan saat mendarat tingginya sudah mencapai 5 kaki. Ada banyak sekali pembatasan yang berkedip pada bola itu. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel lalu menunjuk ke arah bola itu. Bola pembatas itu mulai terbelah di tengah, seakan-akan ada bunga yang sedang mekar dan menampilkan sosok seorang pria di dalamnya. Orang ini adalah Du Jian dari divisi merah. Matanya terpejam dan wajahnya pucat. Setelah pembatasan dicabut, dia membuka matanya dan menatap Wang Lin. Butuh waktu lama sebelum matanya yang kosong perlahan mendapatkan kembali warnanya. Namun setelah memeriksa dirinya sendiri, dia segera menemukan bahwa jiwa asalnya telah disegel. Sekarang dia pada dasarnya telah menjadi manusia biasa. Suara Wang Lin terdengar tenang saat dia berkata perlahan, "Saudara senior Du, kamu bisa memberitahuku tentang rahasia guru sekarang." Du Jian menunjukkan ekspresi getir. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Bahkan jika aku berbicara, aku khawatir akan sulit untuk menghindari kematian." Tatapan Wang Lin menyapu Du Jian. Kilatan petir muncul di mata Wang Lin dan menembus matanya. Hal ini menyebabkan pikiran Du Jian menjadi terkejut. Dia langsung menunjuk Wang Lin dan berseru, "Matamu, matamu." Wang Lin menarik kembali pandangannya dan berkata dengan tenang, "Saudara senior Du, kesabaranku ada batasnya." Saat ini seolah-olah Du Jian sama sekali tidak mendengar perkataan Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia masih belum pulih dari tatapan Wang Lin sebelumnya. Du Jian telah bertemu dengan banyak kultivator dan bahkan melihat banyak kultivator yang kuat.
Dia pernah melihat kultivator yang matanya mengandung petir, namun semua petir itu diciptakan oleh mantra. Meskipun itu tetap petir, itu tidak bisa dibandingkan dengan petir dari surga. Namun pada saat ini, kilatan petir dari mata Wang Lin membuatnya merasa seperti sedang berdiri di bawah langit yang luas dan menatap petir. Itu adalah perasaan bingung saat berhadapan dengan kekuatan surga. Wang Lin mengerutkan keningnya. Dia tidak ingin lagi berurusan dengan omong kosong ini. Jadi dia meraih Du Jian dan menyeretnya ke arah celah yang terbuka. Di dekat celah itu, Du Jian menyadari adanya daya hisap yang besar. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia merasa seolah-olah jiwa asalnya akan ditarik keluar dari tubuhnya. Segera dia mulai berseru karena ketakutan. Bicaralah. Kalimat Wang Lin sederhana, hanya ada satu kata. Ekspresi Du Jian menjadi semakin pucat dan bayangan kematian menyelimuti tubuhnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia meraih Du Jian dan menariknya ke arah celah itu sekali lagi. Du Jian tiba-tiba merasakan hisapan dari luar meningkat 10 kali lipat. Pada saat ini jiwa asalnya ditarik keluar dan meninggalkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras jiwa asalnya berjuang, dia masih perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Aku akan berbicara. Ya, aku akan berbicara. Wang Lin segera menarik tangan kanannya lalu melemparkan Du Jian ke samping dan menatapnya dengan dingin. Du Jian sedikit gemetar saat jiwa asalnya berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Matanya mengandung ketakutan saat dia berbicara. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku. Wang Lin segera berkata dengan tenang dan menatapnya. Ada kemungkinan aku tidak akan membunuhmu, karena kamu punya kegunaan lain untukku. Du Jian segera menarik napasnya dalam-dalam sambil menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berkata dengan getir. Bersumpahlah demi daumu. Wang Lin mengerutkan kening dan menatap Du Jian dengan dingin. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan hendak melemparkannya ke arah celah itu lagi. Tubuh Du Jian bergetar dan dia dengan cepat berkata, Aku melihat guru melahap Sun Yun. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap Du Jian dalam diam. Aku tidak melihatnya secara langsung, tetapi Goblin Gunung melihatnya. Setelah aku memasuki sekte Tianming, aku mengembangkan teknik yang dapat menyerap energi spiritual dari binatang buas. Aku berada di pegunungan belakang ketika aku menemukan Goblin Gunung yang mendekati akhir hidupnya. Saat aku menyerap energi spiritualnya, aku mengekstrak sebagian ingatannya karena suatu alasan. Namun ada satu adegan dari ingatannya di masa lalu, yaitu saat guru melahap Sun Yun. Wang Lin terkejut saat mendengarnya. Du Jian segera melanjutkan kata-katanya. Dalam ingatan itu, Sun Yun dan guru bertengkar hebat. Tetapi pada akhirnya, guru menggunakan mantra untuk melahap Sun Yun, lalu dia pergi. Ini adalah rahasia terbesarnya. Ketika dia melihat ingatan hari itu, dia benar-benar sangat terkejut. Dan pada saat yang sama, ketakutan muncul di dalam hatinya. Itulah sebabnya selama ini dia menghormati dan takut kepada Tian Yunzi. Hal ini diam-diam terpendam di dalam hatinya, dan itu adalah pertama kalinya dia menceritakannya kepada orang lain. Seperti apa ekspresi guru saat itu? Ini sepertinya ada penyesalan. Iya, seharusnya itu adalah penyesalan. Du Jian mengingat dengan hati-hati sebelum ragu-ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia berkata lagi, namun ada sesuatu yang aneh tentang guru di dalam ingatan Goblin Gunung. Aku belum pernah melihat guru mengenakan jubah berwarna abu-abu sebelumnya. Mata Wang Lin langsung bersinar terang saat dia menatap Du Jian dan berkata dengan tegas, apakah kamu yakin dia mengenakan jubah abu-abu? Du Jian langsung mengangguk dan berkata, benar sekali,
itu memakai jubah abu-abu. Tian Yunzi berjubah abu-abu. Sungguh menarik. Wang Lin menunjukkan senyuman muram. Kekuatan jiwanya telah terkunci pada Du Jian sejak tadi dan sepertinya dia tidak berbohong. Guru, kamu benar-benar punya banyak rahasia. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Terlalu banyak rahasia yang membuat murid ini khawatir. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di planet Tianyun lagi. Jika aku masih di sana, aku mungkin akan dilahap begitu aku mengetahui rahasia guru. Wang Lin segera menarik napasnya dalam-dalam. Dia memutuskan untuk segera meninggalkan planet Tianyun. Setelah meninggalkan tanah roh iblis ini, aku akan menyatu dengan tubuh asliku dan pergi. Rahasia di planet Tianyun itu terlalu dalam. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ke sekelilingnya dan mendesah. Tetapi aku masih belum yakin apakah aku bisa meninggalkan tempat ini. Setelah Du Jian memberitahu Wang Lin rahasia terbesarnya, dia terus memperhatikan Wang Lin dengan waspada. Dia bisa melihat ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Dia jelas sedang memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Du Jian menghela napas panjang. Yang paling dia takutkan adalah Wang Lin tidak mempercayainya. Bagaimanapun, hal seperti itu terlalu aneh. Dia segera menatap celah dan merasa bingung. Di mana ini? Du Jian menatap celah yang terbuka itu dan matanya menunjukkan jejak ketakutan. Perasaan bahwa jiwa asalnya tersedot keluar dari tubuhnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia melihat 7 pedang berharga yang melayang di udara. Energi asal Wang Lin mengelilingi pedang-pedang itu dan petir yang menghubungkannya. Ini pasti gua rahasia Wang Lin. Orang ini kejam. Jadi aku tidak bisa tinggal di sini. Tetapi sayangnya aku tidak cukup kuat. Jika aku bisa mencapai tahap Ascendant. Du Jian sudah setengah langkah ke tahap Ascendant. Namun dia tidak mau mengambil langkah terakhir untuk menghadapi ujian hidup dan mati. Meskipun jiwa asalnya tersegel, namun dia yakin bisa membebaskan dirinya dengan meminjam energi dari terobosan Ascendant. Mencapai tahap Ascendant berarti kesempatan untuk hidup, tetapi gagal berarti kematian. Daripada menunggu kematianku di sini, lebih baik aku mencoba pertaruhan ini. Mata Du Jian dipenuhi dengan tekad, namun saat dia bersiap melakukannya, dia melihat tatapan dingin Wang Lin. Tatapan itu seperti menuangkan kendi air dingin ke kepalanya yang langsung membuat tekadnya runtuh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 7 pedang yang melayang di langit terbang ke tangannya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya dan Wang Lin segera berkata dengan tenang, "Aku akan memberimu satu kesempatan untuk mencapai tahap Ascendant. Jika kamu berhasil, aku akan memberimu keberuntungan." Du Jian merenung beberapa saat. Dia tidak bertanya keberuntungan seperti apa. Pada saat ini, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Wang Lin ini tidak akan membiarkannya pergi. Setelah waktu yang lama, dia menatap Wang Lin dan berkata, "Seorang pria sejati menepati janjinya." Wang Lin segera mengangguk tanpa suara. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.